rumah, sekali lagi saya menyapa puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini sudah ada satu pengumuman yang kita dengarkan oleh Pemprov DKI, karena kerja kita berada di Jakarta, maka kita bersyukur dikala Tuhan telah membuka sedikit demi sedikit, biar kita semakin bisa dengan leluasa memuji Tuhan, tetapi dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Maka kita akan taati dan tetap kita berdoa semoga wabah penyakit ini dengan secepatnya bisa teratasi dan tidak ada lagi, sehingga kita kembali seperti sedia kala. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-9, ayatnya ke-35 sampai dengan ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menerangkan bahwa Yesus juga pergi berkeliling untuk melihat situasi. Kalau istilah sekarang ini disebut dengan belusukan, Yesus juga melakukannya. Dari pengamatan dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di lapangan, dari desa ke kota dia berkeliling, dan dia mengajar di rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan dia lihatlah situasi yang ada di lapangan, sehingga dia mengambil kesimpulan dan berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Alasannya karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Artinya kalau ada domba tidak bergembala, maka itu akan kelelahan dan juga bisa terlantar. Karena gembala itu akan membawa mereka ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Karena inilah kebutuhan pokok dari seekor domba. Dia bisa makan rumput dan minum di air yang tenang. Dan kalau dua hal ini tidak diterima, dia tidak ada kebutuhannya, maka domba itu bisa terlantar dan bisa lelah. Dan ini perlu dikasihani oleh Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin selama beberapa bulan ini ada jemaat yang tidak ketemu dengan gembalanya. Benar bahwa gembala agung adalah Yesus, tetapi dikala dia berkata kepada Petrus,
Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua orang ini? Lalu dengan 3 kali dia berkata kepada Petrus. Petrus berkata, engkau tahu bagaimana. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Disitulah perhatian Yesus kepada domba-domba yang tidak bergembala, maka cenderung bisa diterkam binatang buas dan kelelahan karena tidak bergembala. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena wabah penyakit COVID-19 ini, bagaimana perasaan setiap jemaat waktu kita stay at home, ada di rumah, bisa nggak merasakan bagaimana situasi yang ada ini? Tapi firman Tuhan berkata, ada Yesus yang selalu mengasihani kita. Itu lewat gembala-gembala, gembala sidang, sehingga saudara tetap mendengarkan suara gembala. Karena dialah yang menaungi, dialah yang bertanggung jawab kepada setiap jiwa-jiwa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan ke-7 demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Puji Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam jemaat Tuhan itu sebenarnya hanya ada 2, gembala dan kawanan domba. Tidak ada yang lain. Ya. Umat Tuhan itu disebut domba. Ya. Jadi Tuhan melihat kita sebagai domba yang membutuhkan kasih, perhatian, dan arahan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggembalaan ini memang perlu di dalam kehidupan setiap orang. Dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, binasalah umatku karena tidak bergembala. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gembala inilah yang bisa menuntun. Ya. Firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya demi domba-domba. Sehingga sebenarnya hubungan gembala dengan domba itu sangat urgen sekali. Penggembalaan itu perlu. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi apapun, dalam keadaan seperti apapun, dalam zaman sekarang ini, saudara tetap bersekutu di dalam satu tubuh Kristus dalam sidang masing-masing. Karena disitulah jiwamu bisa digembalakan. Karena dalam kehidupan orang percaya, untuk bisa masuk ke surga pun harus tetap ada penggembalaan. Karena dari sanalah jiwa-jiwa itu dituntun, dibawa ke dalam air yang tenang. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara berkata, oh di sana ada, di sini ada firman Tuhan, di sana ada firman Tuhan. Bukan soal firman Tuhan. Karena gembala itu perlu menjaga jiwa-jiwa. Karena di tangan gembala lah jiwa itu bisa dipelihara. Oleh karena itulah tadi banyak yang akan dituai. Ya. Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak karena tidak punya gembala. Mereka terlantar. Saya akan membawa saudara bagaimana satu perumpamaan, ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana, ya, karena kadang-kadang kita juga dikatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Ya. Tidak bisa kamu berbuat apa-apa di luar aku. Sehingga di dalam Matius pasal 21, Matius pasal 21 ayat 19,
Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berubah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, kita melihat bahwa dikala Yesus melihat pohon ara dan dia melihat untuk melihat apakah ada buahnya. Lalu karena dia di pinggir jalan, maka Yesus melihatnya, lalu dikatakan dikutuklah pohon ara itu. Maka keesokan harinya, maka dia menjadi kering karena dikutuk. Nah, itulah orang pohon ara sebagai perumpamaan yang tidak ada yang menjaganya. Lalu kita bandingkan dengan Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 7. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 7. Coba yang sudah menemukan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Coba kita bandingkan kedua pohon ini. Sama-sama tidak berbuah. Tapi satu dia di dalam kebun, satu dia di pinggir jalan. Satu tidak ada yang mengurusnya, satu ada yang mengurusnya. Lalu dikala dia melihat buahnya, tetapi tidak ditemukan, maka yang di pinggir jalan dikutuk langsung kering. Lalu yang di dalam kebun ini, sudah pemiliknya itu pun berkata biar dia ditebang. Sudah pemiliknya itu pun memerintahkan biar pohon ini ditebang karena tidak ada gunanya. Lalu pengurus pohon itu berkata, tunggu dulu. Saudara bayangkan sampai 3 tahun. Di situ dia mencari buahnya tidak ada. Dan sudah bermaksud untuk menebang. Tetapi karena ada pengurus penjaga yang mencoba berkata kepada pemiliknya, biarlah 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah lalu tebang. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana perbandingan kedua pohon ini. Itulah fungsi seorang penggembalaan. Itulah fungsi seorang jemaat yang ada di dalam satu tubuh Kristus. Itulah fungsi daripada satu jemaat yang Tuhan melihat tadi di dalam jemaat itu hanya ada 2, satu gembala dan satu kawanan domba. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menjelaskan kepada kita biar tetap di dalam kita masuk ke dalam penggembalaan. Bukan soal bagaimana saudara mendengarkan firman Tuhan bisa dari YouTube, bisa dari mana saja. Itu baik untuk kita. Tetapi kalau kita pun tidak melakukan apa yang kita dengarkan, kita juga sama sekali menjadi penipu. Karena firman Tuhan berkata, seorang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang mengamat-amati cermin, mukanya di cermin. Dia seperti menipu diri sendiri. Oleh karena itu pada malam hari ini, jika juga pada saat nanti kita sudah new normal, ya, normal baru, ya,
kita tetaplah bersemangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetap mendengarkan suara-suara Tuhan lewat penggembalaan di mana saudara berada. Kalau dalam jemaat GP Metropolitan, biarlah kita hadir di dalam ibadah. Kalau kita sudah merasakan bagaimana kita tidak bisa bertemu oleh karena situasi ini, maka kalau ada new normal baru, maka semangatmu pun harus semangat baru untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Harus menjadi baru. Yang di rumah harus menjadi baru. Haleluya. Yang ada di rumah yang menonton live streaming ini, coba ketik amin. Bertanda bahwa saudara mengikuti firman Tuhan ini. Dan saya juga merenungkan sebagai seorang gembala di GP Metropolitan, saya juga sudah rindu mau datang berkunjung ke rumah saudara. Mudah-mudahan new normal ini, cara kita melayani pun menjadi ada semangat baru dengan roh yang menyala-nyala. Aku memberikan roh yang baru kepadamu, sehingga kita bersuka cita memuji muliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan pada malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya.